Jangan jatuh pada lubang yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, peribahasa bagi kita orang Indonesia telah sering kita dengar tentang hal itu. Dan sering sekali itu digambarkan seperti seekor kuda yang seharusnya sangat jeli pada jalur yang dia lalui. Tetapi kalau suatu ketika dia masuk ke lubang yang sama, itu adalah sebuah kelemahan yang sangat tidak diinginkan. Lalu yang kedua, kuda yang menjadi simbol kekuatan ternyata punya titik kelemahan, yakni berjalan tanpa pertimbangan. Karena itu kita sebagai manusia harus belajar dari pengalaman dan semua kehidupan yang kita jalani sebelumnya. Bapak Ibu, mari kita belajar dari firman Tuhan dari Yeremia 34 ayat 12 sampai ayat 16. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 34 ayat 12 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita ikuti dalam hati. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Isinya, pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku. Karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya. Dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini adalah menerangkan bagaimana harusnya bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang sangat Dia kasihi, mengingat bagaimana perbuatan Allah dan perjanjian Allah yang selalu diperbaharuinya, mengenai bagaimana mereka harus melakukan kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Setiap orang yang sudah dilepaskan, setiap orang yang sudah mendapatkan keselamatan, sesungguhnya tanggung jawabnya pula lah yang memberi kelepasan atau keselamatan bagi orang lain, pembebasan dan kemerdekaan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat 12 tentang bagaimana Allah bicara kepada Yeremia bahwa Tuhan Allah sendiri yang telah mengikat perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel dan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Ada sebuah pengingat kepada bangsa Israel generasi sampai pada saat ini juga, bahwa dahulu kala saat nenek moyang bangsa Israel dikeluarkan dari perbudakan Mesir, sesungguhnya bukan mau mengingat-ingat kebaikan Tuhan, tetapi justru sebaliknya mengingat-ingat bagaimana seharusnya bangsa Israel, dalam hal ini nenek moyang Israel, mengingat perjanjian mereka.
Perjanjiannya adalah jika sudah keluar dari tanah Mesir, maka masing-masing harus melepaskan budak orang Ibrani yang ada pada mereka. Sebab apa yang dilakukan oleh orang Ibrani sehingga mau diperbudak oleh mereka sendiri adalah karena kesulitan, karena kesusahan, karena banyaknya persoalan yang dihadapi oleh bangsa Ibrani itu sendiri. Tetapi Allah menginginkan bangsa Israel melepaskan budak-budak itu. Dan walaupun sudah menjual sebelumnya dan bekerja selama 6 tahun, maka pada akhir tahun ke-7 mereka harus dibebaskan sebagai orang merdeka. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Bahwa orang Israel, nenek moyang Israel tidak mendengarkan Allah dan tidak memperhatikan Allah. Tetapi di generasi berikutnya, seiring perjalanan waktu dan keberimanan bangsa Israel, keturunan-keturunan yang baru, generasi yang baru, berbaliklah mereka dan bertobat dari Allah. Dan di ayat 15 jelas bahwa itu menyukakan Allah. Itu sangat membuat Allah bersuka cita. Sebab bangsa Israel di generasi yang baru melakukan apa yang benar di mata Allah. Maka semuanya orang yang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya telah mengikat perjanjian di hadapan Allah atas nama Allah sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kesetiaan mereka tidak dapat bertahan. Tetapi mereka mengulang kembali apa yang sudah mereka lakukan, yaitu memperbudak saudaranya kembali dan telah menajiskan nama Allah. Kembali mengingat dan mengambil budak laki-laki dan perempuan yang sudah dilepaskan dan membuat mereka sesuai dengan keinginan mereka. Dan sebagai orang merdeka, mereka menundukkan tawanan budak laki-laki dan perempuan itu. Dan mereka benar-benar menjadi budak sesuai dengan perlakuan keinginan orang Israel di generasi yang baru ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, perjanjian Allah adalah perjanjian yang kekal. Perjanjian yang sesungguhnya harus diikat dengan setia. Yaitu tentang bagaimana manusia atau bangsa Israel yang sudah mendapat pembebasan, yang sudah mendapat kemerdekaan, sudah dilepaskan, sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Perjanjiannya janganlah lagi memperbudak orang lain. Tapi semuanya itu tidak terlaksana. Hampalah semua perjanjian yang diadakan oleh Allah dengan umatnya. Allah sesungguhnya jika kita baca ayat seterusnya di ayat 17, Allah murka dan marah. Kamu tidak mendengarkan aku agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikian firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang setia, tetapi Allah yang marah kepada ketidaksetiaan bangsanya, kepada ketidaksetiaan umat kesayangannya. Karena itu bagi kita sebagai refleksi dalam kehidupan kita, Yesus Kristus telah membebaskan kita. Kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan. Orang-orang yang sudah mendapat pembebasan, kemerdekaan. Maka sebagai orang yang percaya yang sudah dimerdekakan oleh kematian dan kebangkitan Yesus, mari datanglah, bertobatlah dan perbaharuilah dirimu. Sehingga tidak lagi kita menjadi
tuan atas budak-budak, tetapi berikanlah kebebasan bagi orang lain. Bagaimana caranya? Saling mengasihilah, saling mengertilah, saling menghormatilah, dan saling memperdulikan satu sama lain. Supaya perjanjian Allah yang kekal itu lewat Yesus Kristus yang sudah membebaskan kita nyata dalam kehidupan kita. Kesaksian hidup kita yang saling mengasihi, saling membangun, saling memerdekakan. Biarlah kita merdeka di dalam Kristus tanpa menindas orang lain, tanpa menyakiti orang lain, dan tanpa berbuat sewenang-wenang kita, tanpa berbuat sesuai dengan keinginan hati kita sendiri. Allah sangat marah jika kita tidak mengingat bahwa setiap orang yang sudah dibebaskan, setiap orang yang sudah mendapat keselamatan, hendaklah dia bersaksi lewat kehidupan yang benar, lewat kehidupan yang baik, untuk menjadi kemuliaan bagi Allah. Kiranya Tuhan menguatkan kita melakukan firman-Nya, sebab kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ajarilah kami untuk melakukannya sesuai dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin.